Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dilenia Rahmatunisa akan menjelaskan bagaimana tata cara pewarnaan bakteri dan jamur. 1. Pewarnaan bakteri. Bakteri merupakan mikroba uniseluler. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar. Yang pertama, berbentuk bulat atau yang biasa kita sebut dengan kokus. Yang kedua, berbentuk batang atau yang biasa kita sebut dengan basil. Yang ketiga, silindris dan lengkung atau yang biasa juga disebut dengan spiral. Untuk melihat struktur sel bakteri diperlukan suatu pewarnaan, yaitu pewarnaan bakteri. Fungsi pewarnaan bakteri terutama untuk mewarnai sel bakteri dan bagian-bagiannya agar tampak lebih jelas ketika diamati. Bakteri yang tidak diwarnai pada umumnya akan sukar terlihat oleh mikroskop. Beberapa cara pewarnaan bakteri yang penting adalah yang pertama, ada pewarnaan negatif, yang kedua, pewarnaan sederhana, yang ketiga, pewarnaan gram, dan yang terakhir adalah pewarnaan Gill-Nielsen. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pewarnaan bakteri dengan menggunakan pewarnaan gram. Pewarnaan gram. Pewarnaan ini mula-mula dikembangkan oleh ahli histologi yang bernama Christian Gram pada tahun 1880. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial karena dapat membedakan bakteri dengan sifatnya, yaitu gram positif dan gram negatif. Berikut adalah penjelasannya. Bakteri gram positif ialah bakteri yang mengikat pewarna bakteri utama dengan kuat, sehingga tidak dapat dilunturkan dan tidak dapat diwarnai lagi oleh pewarna bakteri lawan. Sedangkan bakteri gram negatif ialah bakteri yang kemampuan mengikat pewarna bakteri utama tidak kuat, sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur dan dapat diwarnai oleh pewarna bakteri lawan. Selain itu, ada pula bakteri yang bersifat gram variabel. Bakteri-bakteri ini mempunyai sifat intermedier antara gram positif dan negatif, sehingga kadang-kadang bersifat gram positif, kadang-kadang bersifat gram negatif. Pewarnaan gram. Pertama-tama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan, yang pertama ada biotin murni, yang kedua ada larutan pewarna bakteri gram. Ada gram A, gram B, gram C, gram D. Gram A merupakan larutan pewarna bakteri Hacker kristal violet. Gram B merupakan larutan Mordan Ghost iodide. Gram C merupakan larutan peluntur alkohol. Gram D merupakan larutan pewarna bakteri safranin. Yang ketiga ada alkohol 70%, yang keempat ada objek glass, lampu spiritus atau lampu bunsen, dan jarum OC, yang terakhir ada mikroskop. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita masuk ke cara kerja. Berikut adalah cara kerjanya. Cara kerja. Bersihkan kaca objek dan kaca penutup dengan alkohol, lalu lewatkan di atas bunsen atau lampu spiritus beberapa kali. Yang kedua, ambit dengan jarum OC suspensi bakteri, kemudian ratakan seluas kurang lebih 2 cm, lalu kering-keringkan. Yang ketiga, fiksasilah di atas nyala lampu spiritus atau lampu bunsen beberapa kali, sehingga sel-sel bakteri tersebut mati. Yang keempat, teteskan larutan gram A sebanyak 2-3 tetes pada apusan bakteri, kemudian biarkan selama 1 menit. Yang kelima, cuci dengan air yang mengalir, kemudian kering anginkan hingga kering, atau keringkan dengan kertas isap secara hati-hati. Yang keenam, teteskan dengan gram B. Biarkan selama 1 menit, lalu cuci dengan air mengalir, setelah itu angin-anginkan hingga kering. Yang ketujuh, cuci dengan gram C, atau larutan peluntur, selama 30 detik. Lalu, cuci dengan air mengalir, lalu angin-anginkan hingga kering. Yang ke-8, teteskan larutan gram D atau larutan pewarna bakteri penutup. Setelah itu, biarkan selama 2 menit. Kemudian cuci dengan air mengalir, lalu keringkan. Yang terakhir, amatilah di bawah mikroskop dengan perbesaran yang kuat. Setelah itu, gambar dan berilah keterangan bakteri yang tampak serta memperhatikan bentuk, warna, dan reaksi pengecatan. Setelah melakukan semua langkah-langkah kerja tersebut, mari kita lihat hasil pewarnaan pada gram. Hasil pewarnaan pada gram, bakteri gram positif berwarna biru ungu atau ungu kebiru-biruan. Bakteri gram negatif berwarna merah atau merah kekuning-kuningan. 2. Pewarnaan jamur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pewarnaan untuk jamur. Di sini saya akan menggunakan teknik pewarnaan
LCB sendiri adalah teknik pewarnaan jamur yang sampai sekarang paling banyak digunakan untuk memberi warna pada jamur. Dengan teknik pewarnaan LCB ini, maka jamur yang diamati akan tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Ya, langsung aja yuk ke pewarnaan LCB. Yang pertama adalah alat dan bahan. Jadi di sini alat dan bahannya, yang pertama ada mikroskop cahaya, yang kedua ada OC, yang ketiga ada lampu spiritus atau bunsen, yang keempat adalah korek api, yang kelima ada pipet, yang keenam ada objek glass, yang ketujuh ada disk glass, dan bahannya yaitu jamur dan cat LPCB sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pewarnaan pada LCB tersebut. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, lampu spiritus dinyalakan. Yang ketiga, OC dipanaskan sampai merah membara. Lalu yang keempat, jamur diambil dengan OC sebanyak 1 mata OC. Yang kelima, diberi cat LPCB kemudian ditutup dengan disk glass. Yang keenam, amatilah dengan mikroskop dan digambar jika ada jamurnya. Nah, setelah kita melakukan teknik pewarnaan jamur dengan menggunakan teknik pewarnaan LBC, hasil pengamatan berupa gambar pada jamur yang memiliki spora dengan berwarna hijau kebiruan atau hijau muda. Dalam pengamatan dengan teknik ini, kita harus sangat berhati-hati dan teliti. Jika tidak, kita akan melakukan penyimpangan pada hasil pengamatan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah teknik pewarnaan pada bakteri dan jamur yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah-salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.